hadiah. Nah, apa yang dirasakan kalau dapat hadiah? Senang. Nah, kalau kan kita dapat hadiah, hatinya jadi senang. Terus kalau senang, apa yang dilakukan sama Zahwa? Moodnya jadi baik. Ya jadi baik. Kalau misal ibu memberi Zahwa hadiah, Zahwa kan senang. Terus moodnya Zahwa jadi lebih baik. Terus apa lagi? Gembira. Gembira. Nah, selain senang itu juga ada lagi kayak sedih, kecewa, marah gitu. Coba sekarang dibayangkan kalau marah. Zahwa gimana kalau marah? Ekspresi lah ya Bu. Iya, ekspresinya. Marah juga. Gitu. Nah, apa yang dilakukan Zahwa pas marah? Gak ngomong sama siapapun. Terus banting barang. Sampai banting barang ya kalau marah. Nah, itu kan nanti kalau Zahwa keseringan marah, berarti kan Zahwa juga semakin sering banting barang tuh. Nanti barang-barangnya Zahwa jadi habis. Nah, biar barangnya Zahwa nggak habis, gimana kalau pas Zahwa marah, kita tarik nafas, hembuskan lewat mulut, pelan-pelan. Nah, lakukan itu 3 kali. Nanti Zahwa jadi semakin tenang, amarahnya mereda. Nah, nanti kalau misal belum tenang, tarik nafasnya sambil gini ya, sambil dikutuk gini. Oh gini. Iya, gitu. Nah, itu namanya latihan relaksasi. Biar Zahwa jadi semakin tenang, amarahnya mereda. Nanti kalau memang Zahwa sudah melakukan itu, boleh ditulis di jurnal yang akan saya tugaskan setelah ini, gitu ya. Iya Ibu. Nah, sekarang Ibu ajak Zahwa untuk mengatur emosinya Zahwa, biar Zahwa nggak banting-banting barang lagi, biar barangnya Zahwa tetap terjaga awet, Zahwa tetap punya barang-barang yang bagus, gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini namanya jurnal emosi. Nanti Zahwa tulis aja di sini. Nah, setelah ini Ibu kasih yang dalam kertas ya, cuman formatnya kayak gini. Jadi hari ini Zahwa merasakan apa aja? Senang. Nah, apa yang dilakukan Zahwa saat senang itu? Zahwa ngapain? Gimana? Zahwa berteriak karena Zahwa kaget dapat hadiah. Terus Zahwa cerita ke teman-teman. Terus Zahwa nyanyi-nyanyi. Nah, itu kan perasaan yang senang gitu. Nanti kalau misal pas malam ternyata Zahwa merasa marah. Nah, apa yang dilakukan sama Zahwa gitu. Nanti dari sini kita bisa lihat saat emosi-emosi itu ada, apa yang dilakukan sama Zahwa. Oh seperti itu. Ya, gitu ya. Nah, dari situ Zahwa bisa tahu ternyata aku salah ya dengan membanting barang. Kan dari sini kelihatan kok aku ada perilaku yang nggak baik. Kita bisa tinggal dari sini, gitu ya. Iya Ibu. Oke, nanti saya akan di kelasnya Zahwa ya, kertasnya. Iya Ibu. Oke Mbak Zahwa, jadi Mbak Zahwa sendiri itu bisa mencoba untuk mendekatkan diri ke ayahnya Mbak Zahwa. Mungkin dengan cara Mbak Zahwa ketika lagi ada tugas, lagi stres, lagi capek, Mbak Zahwa bisa mencoba memulai untuk mencoba mendekatkan diri ke ayahnya Mbak Zahwa. Mbak Zahwa bisa mulai ngomong terlebih dahulu ke ayahnya Mbak Zahwa, ya aku pengen cerita deh gitu. Nah sebelumnya Mbak Zahwa udah mencoba apa belum sih kalau mengajak ngobrol ayahnya Mbak Zahwa? Belum pernah Ibu. Ya belum pernah. Mungkin kalau dari ayahnya Mbak Zahwa sendiri juga bingung kalau mau memulai, karena memang dari Mbak Zahwa sendiri cukup tertutup dan tidak cerita ke orang tuanya Mbak Zahwa. Jadi ayahnya Mbak Zahwa pikir kalau Mbak Zahwa itu memang anaknya tertutup dan nggak mau cerita ke siapa-siapa. Jadi mungkin Mbak Zahwa bisa mencoba dari diri Mbak Zahwa terlebih dahulu untuk mencoba mendekatkan diri ke ayahnya Mbak Zahwa dan sedikit terbuka, sehingga nantinya ayahnya Mbak Zahwa juga bisa lebih terbuka juga, dan akhirnya hal tersebut bisa berulang-ulang menjadi suatu hal kebiasaan yang positif gitu. Itu ya Ibu, terima kasih banyak ya Ibu atas
masukannya. Oke, baik Mbak Zahwa, bagus sekali jika memang Mbak Zahwa sudah berani untuk mencoba mau mengajak mengobrol ayahnya Mbak Zahwa. Nah, mungkin Mbak Zahwa bisa mempraktekkan terlebih dahulu. Anggap saja saya ini ayahnya Mbak Zahwa dan Mbak Zahwa mencoba mengajak ngobrol ayahnya Mbak Zahwa. Baik. Tapi saya langsung ya. Iya. Ayah, Kenapa nak? aku boleh cerita nggak ke ayah? Boleh kok nak, cerita aja. Ayah malah seneng kalau kamu cerita keseharianmu. Jadi ya, aku di sekolahan itu dikucilkan sama teman-teman. Terus aku dijauhin sama teman-teman. Aku nggak punya teman dekat. Kalau boleh tahu kenapa kamu kok dijauhin sama teman-teman kamu? Aku juga nggak tahu alasannya kenapa aku dijauhin, ayah. Ya udah nggak apa-apa. Kalau kamu dijauhi, dikucilkan, yang penting kamu di rumah punya ayah dan yang penting kamu sudah melakukan yang terbaik. Oke, bagus sekali Mbak Zahwa. Itu adalah langkah kecil yang sangat akan berdampak positif bagi kehidupan Mbak Zahwa, karena Mbak Zahwa berani mencoba untuk memulai mendekatkan diri ke ayahnya Mbak Zahwa. Begitu ya Mbak Zahwa ya? Ya, Ibu. Jadi gitu Mbak Zahwa, kita itu harus selektif dalam menonton konten-konten yang ada di sosial media. Sekarang aku nak dulu berapa? Oh, umur saya 16 itu. Nah, 16 tahun. Pasti kan ada batasan 16 tahun itu boleh nonton apa aja, nggak boleh nonton apa aja gitu. Jadi saya minta tolong ibu juga untuk dimonitoring bahwa terkait apa yang dibuka di sosial media. Jadi HP-nya boleh untuk dicek sama ibu gitu ya. Cuma jangan tinggalkan ya kalau misal nanti ibu bantu untuk cek cross check di HP-nya Zahwa gitu ya, sebagai bentuk monitoring Zahwa biar Zahwa bisa diuji. Ya, Ibu. Iya Ibu, saya juga berencana untuk membatasi penggunaan handphone data Zahwa sendiri. Jadi karena memang dari saya sendiri cukup sibuk dan tidak memperhatikan, jadi saya memberikan kebebasan dia untuk bermain HP sepuasnya dan juga saya tidak memonitoring, sehingga ini adalah juga bentuk kesalahan dari saya sendiri karena Zahwa tidak bisa selektif dan tidak bisa memilah dan memilih mana konten yang seharusnya dia pahami dan sebaiknya dia sisihkan. Itu Ibu. Itu ya, jadi sekarang ada peraturan baru dari ibu, maksimal pakai HP jam berapa Bu? Mungkin jam 9 ya Bu ya, jadi nanti jam 10 dia bisa tidur, sudah tidur. Oke, jam 9 hari libur ya. Nah, nanti kalau misalnya Zahwa merasa bosan kan Zahwa nggak main HP lagi, itu dia main HP, Zahwa bisa alihkan kegiatan kesukaannya Zahwa. Katanya Zahwa suka menggambar ya. Nah, bisa tuh, jadi kalau nggak main HP, Zahwa menggambar. Siapa tahu nanti gambarannya bisa kita ikutkan lomba. Nah, itu kan jadi baik gitu ya. Nah, Bu, nanti saya akan menghubungi ibu kembali di hari Selasa depan untuk monitoring lanjutannya gitu ya. Iya, baik Ibu. Terima kasih. Nah, biar Zahwa nanti makin banyak temennya, Zahwa harus berani untuk coba kenalan sama teman-teman gitu. Sekarang coba bayangkan ibu ini teman barunya Zahwa. Nah, coba ibu ingin tahu gimana caranya Zahwa ngajak temennya kenalan. Halo, Hai, boleh kenalan nggak? boleh. Kamu siapa? Nama aku Zahwa. Kamu? Aku Vio, selamat kenal. Kamu kenal? Kamu mau nggak jadi teman aku? Mau? Yuk berteman. Nah, gitu caranya, bagus banget. Jadi nanti jangan lupa dipraktekkan, oke? Nah, setelah kelas ini kan ada teman baru. Nanti ibu akan pasangkan Zahwa dengan teman baru. Nanti Zahwa bisa mulai coba ya. Ya, Ibu. Berani ya? Berarti sekarang. Berani. Oke, siap. Bagus. Oke, sekarang karena kita sudah punya satu teman baru, ibu bagi tugas kelompok ya. Nanti di dalam kelompok teman-teman yang belum kenal sama temennya bisa kenal
kenalan dulu biar ngerjainnya lebih enak, lebih kenal dekat gitu ya. Oke. Zahwa dengan Tata, Vio dan Via, View dengan Titi. Nah, terus yang terakhir ada Dahlia dan Lily. Itu ya, bisa dipahami ya anak-anak. Nah, tugasnya sudah ada di papan sini, itu tadi sudah ditulis. Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan datang ke sini. Terima kasih. Halo. Halo. Kenalan. Iya. Kamu namanya siapa? Nama aku Tata. Nama aku Zahwa. Salam kenal ya Jawa. Salam kenal ya. Kamu mau nggak jadi teman aku? Mau aja sih. Salam kenal ya. Iya.